Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin bolu marmer yang pasti rasanya enak, moist, lembut, dan yang pastinya tidak bikin seret saat dimakan. Oke Besti, langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama di sini aku mau mempersiapkan untuk bahan keringnya dulu. Aku siapkan tepung terigu protein rendah sebanyak 250 gram. Kemudian aku tambahkan 50 gram tepung maizena. Dan aku tambahkan 2 sachet susu denkau atau susu bubuk setara dengan 52 gram. Kemudian kita ayak atau kita saring. Dan aku tambahkan sejumput garam. Kemudian aku aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan di wadah terpisah aku persiapkan sekitar 400 gram margarin dan di sini aku memakai sekitar 2 bungkus Blue Band. Dan aku tambahkan gula pasir yang sudah aku haluskan sekitar 300 gram atau bisa juga memakai gula halus atau gula kastor ya. Kemudian aku mixer margarin dan gula yang sudah aku haluskan. Tapi sebelum mixernya dinyalakan, kita aduk dulu agar gulanya tidak berhamburan. Aku mixer dengan kecepatan paling tinggi di mixer aku. Kita mixer hingga putih, kental, dan berjejak. Lama waktu pemixeran itu sekitar 10 menit atau tergantung dengan kekuatan mixer Bunda di rumah ya. Oke Besti, dan ini sudah sekitar kurang lebih 10 menit aku mixer dan hasilnya sudah putih, kental, dan berjejak. Kemudian aku tambahkan 8 butir kuning telur yang sudah aku pisahkan dengan putih telurnya ya Besti. Dan aku memasukkan kuning telur ini secara bertahap satu persatu sambil dinyalakan mixernya. Fungsinya agar adonannya tidak kaget ya Besti. Nah seperti ini ya cara memasukkan telurnya satu persatu. Lakukan hingga semua telur tercampur dengan rata. Sambil dimixer hingga adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak. Oke Besti, dan ini sudah selesai. Kita bisa matikan mixernya. Kemudian aku tambahkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus. Dan ini setara dengan 80 ml ya Besti. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan rendah hanya sampai tercampur dengan rata. Oke Besti, dan ini sudah selesai. Kemudian kita bisa matikan mixernya. Dan kita sisihkan. Dan di wadah yang berbeda, ini sudah ada 8 butir putih telur. Dan ini mau aku mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih dan tidak jatuh saat kita balikan. Dan untuk mixer dan wadahnya ini tidak boleh ada lemak atau air sedikit pun ya Besti. Pastikan terbebas dari lemak dan air agar mengembang dengan sempurna. Oke Besti, dan seperti ini ya. Ini sudah mengembang, sudah putih dan kental berjejak. Kita matikan mixernya dan ini hasilnya biarpun dikebalikan seperti itu. Hasil putih telurnya tidak jatuh ya Besti. Dan kemudian di wadah adonan mentega dan gula halus yang sudah dimixer tadi, aku mau tambahkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan susu, tepung maizena. Kemudian aku masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit secara bertahap. Dan aku selingi dengan aku masukkan putih telur sedikit demi sedikit juga ya Besti. Secara bergantian kita tambahkan lagi tepung terigu.
Kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kemudian lanjut lagi, kita tambahkan putih telur. Aduk lagi hingga merata. Lakukan hal yang sama secara berulang, yaitu tepung terigu dilanjut dengan putih telur, lalu dilanjut lagi dengan tepung terigu dan putih telur lagi. Lakukan hingga semuanya selesai. Oke Besti, dan ini sudah selesai semuanya. Kemudian adonan aku bagi menjadi dua, yaitu yang satu dengan ukuran 1/3 dan yang satunya lagi 2/3. Untuk adonan yang dengan ukuran 2/3 ini mau aku tambahkan sedikit pewarna makanan, yaitu pewarna kuning telur, agar hasilnya lebih terlihat cantik ya Besti. Oke, dan ini sudah rata. Kemudian kita sisihkan dulu. Dan di adonan yang 1/3 ini aku mau tambahkan coklat bubuk sebanyak 15 gram. Kita ayak dulu coklat bubuknya, karena coklat bubuk ini kalau tidak disaring itu menggumpal ya Besti. Kemudian aduk lagi hingga coklatnya tercampur dengan rata. Dan ini sudah tercampur rata, kemudian aku mau nambahkan sedikit pasta coklat agar warnanya agak sedikit hitam pekat ya Besti. Aku tuang dulu adonannya ke wadah yang terpisah untuk dicampurkan dengan pasta coklatnya agar lebih gampang untuk mengaduknya nanti. Dan ini sudah tercampur dengan rata coklatnya. Kemudian aku siapkan loyang ukuran diameter 20 cm dengan ketinggian 6 cm dan aku tambahkan sedikit minyak di bagian dasarnya, lalu aku oles ke seluruh permukaan. Hanya di seluruh permukaan loyang saja, tidak di pinggir-pinggirnya. Kemudian aku alasi dengan kertas baking paper dan aku tambahkan sedikit minyak goreng lagi di atas kertas baking paper, kemudian aku oleskan ke seluruh permukaan. Kemudian aku tambahkan adonan sekitar 6 sendok sayur. Aku taruh di bagian tengahnya seperti ini. Ini sudah 6 centong dan aku mau alasi dengan loyang di bawahnya agar lebih mudah untuk mengangkatnya nanti. Kemudian aku tambahkan adonan coklat sebanyak 6 sendok makan. Dan ini sudah 6 sendok makan ya Besti. Kemudian aku tumpuk lagi dengan adonan yang kuning sebanyak 5 centong sayur. Kemudian aku tumpuk lagi dengan adonan coklat sebanyak 5 sendok makan. Lanjut aku tambahkan lagi adonan kuning sebanyak 4 sendok sayur. Kemudian ditumpuk lagi dengan adonan coklat sebanyak 4 sendok makan. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini sudah selesai, kita tidak perlu menghentak-hentakan adonannya, lalu aku mau oven. Aku oven dengan api bawah dulu selama kurang lebih 40 menit dengan api bawah di suhu 170 derajat Celcius selama 40 menit. Setelah 40 menit lalu aku turunkan suhunya menjadi 150 derajat Celcius dengan api atas bawah. Dan ini hasilnya sudah mengembang dengan sempurna, total pemanggangan sekitar 70 menit ya Besti. Tapi untuk lamanya pemanggangan harus disesuaikan dengan oven Bunda masing-masing. Dan ini hasilnya. Bolunya mengembang dengan sempurna walaupun tidak menggunakan tambahan SP atau pengembang. Aku mau pindahkan dulu dari loyang. Kita sisir dulu untuk bagian pinggir-pinggirnya. Oke Besti, dan ini hasilnya bolu marmer atau marmer cake. Siap untuk kita sajikan. Aku mau coba potong dan kita lihat hasilnya ya Besti. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dia mengembang dengan sempurna.
dan teksturnya itu moist, lembut, dan tidak seret saat dimakan. Dan ini sudah aku potong-potong untuk bolunya dan sudah aku masukkan ke dalam plastik OPP dan aku beri stiker. Sekarang aku mau coba untuk tes rasanya ya Besti. Dan ini aku udah siapkan satu potong. Untuk marmer cake ini rasanya enak, lembut, moist, dan tidak seret ya Besti saat dimakan. Bolu ini mengembang dengan sempurna meskipun tanpa tambahan SP atau pengembang lainnya. Oke Besti, demikian video tutorial cara pembuatan marmer cake. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek, dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Dapur Pesek. Oke Besti, terima kasih. Assalamualaikum.